Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leli Istighfarin. Saya akan mempresentasikan hasil laporan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Materi Perkalian dan Pembagian melalui media Kota Hitung pada siswa kelas 2 SDN Pundung Sari 3, Kecamatan Tempur Sari, Kabupaten Lumajang. Permasalahan yang muncul di SDN Pundung Sari 2 yaitu rendahnya nilai belajar materi perkalian dan pembagian pada siswa kelas 2. Sehingga untuk permasalahan itu muncullah gagasan untuk perbaikan, yaitu melalui penerapan media Kota Hitung dalam pembelajaran. Latar belakang dari laporan aktualisasi ini adalah guru sebagai tenaga profesional harus dapat melaksanakan sistem pendidikan nasional dan harus dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Tetapi realitanya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan pembelajaran, terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh guru. Salah satunya yaitu rendahnya nilai siswa. Untuk itu, gagasan atau tindakan dari permasalahan tersebut yaitu penerapan sebuah media, yaitu media Kota Hitung untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 di SDN Pundung Sari 3, Kecamatan Tempur Sari, Kabupaten Lumajang. Kegiatan pertama yang saya laksanakan yaitu konsultasi dengan mentor. Pada kegiatan ini yang ingin dikonsultasikan antara penulis dan mentor yaitu mengenai rancangan RPP, jadwal pelaksanaan pembelajaran, kemudian mendiskusikan bagaimana pengadaan atau pembuatan media Kota Hitung itu sendiri, mendiskusikan pelaksanaan pretest, pelaksanaan penilaian dalam pembelajaran, pelaksanaan post-test, dan mendiskusikan bagaimana susunan laporan aktualisasi ini akan dibuat. Kegiatan kedua yang saya lakukan adalah penyusunan RPP dan jadwal pembelajaran yang akan diterapkan. Pada awal penyusunan RPP dan jadwal direncanakan melaksanakan pembelajaran sebanyak 10 kali pertemuan dengan di awal pembelajaran pada bulan Maret hingga akhir Maret. Tetapi pada kenyataannya pembelajaran yang bisa dilakukan hanya 4 kali pertemuan karena pada pertengahan bulan sudah diterapkan social distancing, yaitu untuk guru-guru dan siswa diharapkan belajar dan bekerja dari rumah. Pada kegiatan ketiga yaitu pembuatan atau pengadaan media Kota Hitung. Pembuatan media Kota Hitung hanya berlangsung di kurang lebih 1 minggu. Pelaksanaannya sendiri guru beserta siswa membuat bersama-sama media Kota Hitung, sehingga diharapkan keterlibatan siswa ini akan memunculkan motivasi atau keinginan kuat dari siswa untuk belajar, terutama pembelajaran perkalian dan pembagian. Pada kegiatan selanjutnya, setelah pengadaan media, maka diadakan kegiatan pretest atau tes awal. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana kemampuan awal yang dimiliki siswa sebelum dilakukan penerapan media Kota Hitung dalam pembelajaran. Tes ini juga berguna untuk melihat masing-masing siswa siapa saja yang sudah bagus dalam kemampuan perkalian dan pembagian maupun yang masih lemah. Pelaksanaan pretest terdiri dari 5 kegiatan, yaitu dari hari Senin sampai hari Sabtu pada bulan Februari, tanggal 24 sampai dengan tanggal 29. Dan hasil rata-rata pretest yang pertama dan yang ketiga mengenai materi perkalian sudah dipaparkan dalam slide di atas. Dari tabel di atas dapat diketahui siapa saja, hanya terdapat 4 orang anak yang sudah mendapat rata-rata di atas KKM, sedangkan yang 6 lainnya masih mendapat nilai di bawah KKM. Itu menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam materi perkalian dan pembagian dalam satu kelas, yaitu kelas 2 ini masih rendah. Kemudian pada kegiatan kelima yaitu menerapkan media Kota Hitung dalam pembelajaran.
Rencana awal yang akan dilaksanakan yaitu pembelajaran selama 10 kali pertemuan. Tetapi ternyata pada realisasinya pelaksanaan pembelajaran hanya dapat dilaksanakan selama 4 kali pertemuan saja dengan alokasi waktu dan hari yang disesuaikan dengan tema pada saat pembelajaran. Hal itu diharapkan agar pelaksanaan aktualisasi ini tidak mengganggu pembelajaran pada materi yang lainnya. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam penerapan media kotak hitung yaitu terdiri dari 3 kegiatan: pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada pendahuluan dilakukan kegiatan berdoa, persiapan, penyampaian tujuan, penyampaian langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. Untuk kegiatan inti sendiri yaitu penyajian. Pertama, guru akan menyajikan sebuah permasalahan. Permasalahan itu akan didiskusikan dengan siswa-siswa semua. Setelah itu, siapa yang dapat mengerjakan, salah satu siswa akan maju dan menyelesaikan permasalahan itu dengan menggunakan media kotak hitung. Setelah itu, guru membentuk siswa menjadi 2 kelompok sehingga satu kelompok beranggotakan 5 orang. Tiap kelompok menerima lembar kerja kelompok dan berdiskusi menyelesaikan lembar kerja tersebut dengan menggunakan media kotak hitung yang sudah disiapkan. Setiap kelompok mendapatkan 1 set media kotak hitung. Setelah itu, setelah diskusi selesai dan hasilnya sudah terkumpul, maka perwakilan di tiap kelompok melaksanakan presentasi di depan dan kelompok yang lain menanggapi apakah jawaban dari kelompok tersebut sudah benar atau salah. Jika salah, disiapkan oleh siswa yang lain untuk membenarkan. Setelah itu, guru memberikan umpan balik terhadap kegiatan yang telah dilakukan siswa, yaitu meluruskan sesuatu yang masih keliru atau menguatkan materi. Setelah penerapan media kotak hitung dalam pembelajaran dilaksanakan selama 4 kali pertemuan, ternyata di tengah bulan, yaitu sekitar tanggal 15 Maret, di Lumajang sudah ditetapkan social distancing sehingga siswa diliburkan untuk belajar di rumah dan guru harus bekerja dari rumah. Hal ini akan menghambat proses penerapan media kotak hitung dan kegiatan selanjutnya yaitu post-test, sehingga penulis langsung melakukan post-test dengan melaksanakan tes tersebut melalui WA Group. Diharapkan melalui WA Group ini siswa dapat mengerjakan soal-soal perkalian dengan mandiri di rumah. Ternyata realisasinya yaitu seluruh anak dari 10 anak hanya 9 yang mengirimkan kembali hasil belajarnya kepada guru melalui WA, dan 1 siswa tidak dapat mengirimkan belajarnya karena terkendala dengan gadget yang tidak mumpuni atau tidak support dengan WA. Dari 9 anak yang mengumpulkan, seluruh anak mendapatkan nilai 100. Bahkan anak yang biasanya masih kemampuannya rendah, saat post-test dilaksanakan mendapat nilai 100. Hal ini disebabkan kemungkinan siswa dibantu sepenuhnya oleh orang tua saat mengerjakan post-test. Dari hasil tersebut, penulis memutuskan untuk tidak melaksanakan atau tidak melakukan analisis terhadap hasil post-test ini karena hasil post-test ini sudah kurang valid atau kurang akurat jika digunakan untuk menentukan kemampuan akhir siswa setelah penerapan media kotak hitung. Kemudian di sini dipaparkan sebuah grafik mengenai hasil analisis pretest, yaitu masuk ke kegiatan selanjutnya. Dari grafik tersebut terlihat bahwa perolehan KBK dan DSK saat pretest sangatlah rendah, yaitu di bawah standar, hanya rentang 40% sampai di bawah 70%. Grafik ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan pemahaman siswa dalam perkalian dan pembagian masih sangat rendah.
Kemudian grafik berikutnya yaitu hasil analisis lembar kerja siswa selama pembelajaran. Dari grafik ini sudah terlihat peningkatan KBK dan DSK-nya. Sudah mencapai batas minimal KBK dan DSK yang diterapkan di SDN Bundung Sari 3. Dari grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan perolehan nilai siswa dalam materi perkalian dan pembagian sebelum penerapan media dan selama pembelajaran berlangsung menggunakan media kotak hitung. Untuk kegiatan ke-8 yaitu penyusunan laporan aktualisasi. Realisasi laporan aktualisasi yang sudah dilaksanakan disusun sistematis menjadi sebuah laporan sehingga dapat dipublikasikan, dibaca, dan dipelajari atau dapat menjadi ide bagi guru-guru lain yang memiliki permasalahan yang sama. Kemudian di sini dipaparkan faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung selama pelaksanaan aktualisasi ini antara lain adanya komunikasi yang baik antara penulis dan mentor, sehingga penulis dapat menanyakan apabila ada sesuatu hal yang kurang dimengerti melalui tatap langsung atau melalui WA. Kemudian antusiasme siswa dalam ikut serta membuat atau mengadakan media kotak hitung. Bagaimana siswa senang saat diajak membuat kerajinan atau membuat media tersebut. Yang ketiga, tersedianya alat bantu lain dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru tidak hanya menggunakan media kotak hitung, tapi guru juga menggunakan proyektor untuk menjelaskan materi-materi maupun mengungkap permasalahan-permasalahan. Dan yang keempat, tersedianya waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan habituasi walaupun sudah terpotong dengan jadwal work from home. Kemudian penghambatnya yaitu adanya pergantian mentor. Mentor pertama saya mengalami sakit keras sehingga beliau tidak dapat melaksanakan bimbingan. Dan beliau ternyata mengajukan mutasi ke kecamatan lain sehingga proses beliau sakit hingga proses beliau mutasi sempat membuat bimbingannya tidak dapat berlangsung dengan intensif. Kemudian adanya kebijakan work from home sehingga beberapa penerapan media tidak dapat terlaksana dan kegiatan post-test tidak dapat dilakukan dengan baik di sekolah. Dan yang terakhir yaitu data yang didapat saat post-test tidak akurat. Hal ini dikarenakan yang sudah saya sampaikan tadi, kemungkinan siswa dibantu sepenuhnya oleh orang tua untuk mengerjakan post-test sehingga seluruh siswa mendapatkan nilai 100 dan itu bila dijadikan dasar maka tidak akurat atau kurang valid. Dan sekarang ada dampak positif dan negatif jika kegiatan aktualisasi ini tidak dilaksanakan. Dampak positifnya yaitu kegiatan aktualisasi ini dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan, terutama kemampuan perkalian dan pembagian. Selain itu, selama penerapan media, siswa diberikan latihan-latihan sehingga sangat dimungkinkan untuk siswa meningkatkan kemampuannya. Dampak negatif bila kegiatan aktualisasi ini tidak dilaksanakan yaitu permasalahan yang muncul dalam pembelajaran perkalian dan pembagian tidak akan bisa diselesaikan jika hanya mengandalkan hafalan ataupun alat yang lainnya. Maka dari itu aktualisasi ini memang harus dilaksanakan dan berdampak positif bagi siswa dan sekolah. Demikian laporan atau presentasi laporan aktualisasi saya yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya paparkan lampiran-lampiran dokumentasi dan evidence yang sudah dikumpulkan selama pelaksanaan aktualisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.